Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun satu unit rumah hunian, atau bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun satu buah rumah. Nah, di sini ada contoh. Ini RAB atau yang disebut dengan rencana anggaran biaya. Nah, ini uraian dari RAB ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, di dalam menghitung biaya rumah ini ada rencana anggaran biaya berapa yang harus dikeluarkan. Mungkin bagi teman-teman semua sudah ada yang tahu atau sudah banyak yang tahu bagaimana cara membuat RAB ini atau memahami membaca RAB ini seperti apa, tapi ini saya lebih memberi informasi kepada para pemula yang belum paham betul dengan bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun satu buah rumah. Bagi yang sudah paham juga ini bisa untuk sedikit mengulas atau berbagi apabila ada kritik atau misalkan tanggapan atau apa, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, ini satu buah RAB ini untuk menjadi gambaran seperti apa nantinya kita akan membuat sebuah rumah. Mungkin bagi teman-teman semua, bagi saudara-saudara semua, bagi bapak atau ibu yang sedang punya rencana ingin membangun sebuah rumah namun kebingungan bagaimana cara menghitungnya agar sesuai dengan budget masing-masing yang dimiliki oleh bapak atau ibu. Nanti kaitannya dengan bagaimana bentuk rumahnya, seperti apa ukuran dan lain sebagainya. Ini kita coba belajar untuk bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun satu buah rumah ini. Oke, kita langsung mulai saja bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun satu buah unit rumah. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, agar bisa melihat video berikutnya, informasi berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelum saya bahas bagaimana cara menghitung biaya untuk membangun satu buah unit rumah, saya jelaskan sedikit gambaran. Untuk menghitung biaya satu buah unit rumah itu saya bagi dua, yaitu dibagi menjadi dua metode atau cara bagaimana menghitungnya. Yang pertama yaitu dengan cara menghitung harga per meter. Jadi cara hitungnya ini dihitung harga per meter persegi dikali luas, atau saya sebut juga ini dengan harga terpasang. Nah, apa yang dimaksud dengan harga terpasang di sini? Yang dimaksud dengan harga terpasang di sini, jadi untuk menghitung satu unit atau satu buah pekerjaan atau satu buah pasangan pekerjaan itu membutuhkan biaya berapa, apa saja yang dibutuhkan, jadi dihitung secara terpasang semuanya. Saya contohkan, saya gambarkan agar lebih paham contoh konkretnya. Contoh kecil, misalkan kita memasang satu unit pintu. Untuk terpasangnya satu unit pintu itu dibutuhkan biaya berapa dan apa saja yang dibutuhkan, kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam memasang satu unit pintu itu yang dibutuhkan kurang lebih seperti ini.
Yang dibutuhkannya itu yaitu 1 buah daun pintu, 1 buah kusen, 1 set engsel pintu, dan ada pasangan adukan. Jadi di sini tidak cukup hanya dengan adanya pintu, kusen, dan engsel, juga ini tidak akan terpasang tanpa adanya pasangan adukan ini. Nah, sorry di sini ada yang terlewat, tarikan atau kunci untuk pintu. Ini bervariasi ya, macamnya dan harganya, jenisnya dan sebagainya. Tapi kita asumsikan dulu, dan ini hal-hal pokok yang harus disediakan untuk terpasangnya 1 unit pintu. Nah, di sini di dalam pasangan adukan terbagi menjadi adanya semen dan pasir. Ini yang disebut dengan bahan. Nah, untuk terpasang 1 unit pintu itu tidak hanya cukup dengan adanya bahan. Tentunya harus ada yang memasang, yaitu tukang dan pekerja atau disebut dengan kenek. Untuk tukang dan pekerja ini harganya bervariasi tergantung wilayah di kota masing-masing berapa. Saya coba asumsikan 150.000 per hari atau orang kerja atau per HOK. Untuk tukang 150.000, untuk kenek 100.000 per 1 hari, dan kita estimasi kurang lebih untuk terpasangnya 1 pintu itu 1 hari tukang dan 1 hari pekerja. Ini tukang 150.000, pekerja atau kenek 100.000, kita estimasikan dalam 1 hari sudah beres. Nah, ini bahan dan tukang. Nah, selain itu juga ada yang disebut alat-alat. Tanpa adanya alat ini tidak akan bisa terpasang untuk 1 unit pintu ini. Contoh seperti sendok tembok, ember, pahat, obeng, dan lain-lain. Jadi untuk terpasangnya 1 unit pintu itu ada bahan, pekerja atau tukang yang memasangkannya, dan juga alat. Nah, kita coba estimasi atau kita konversi ke dalam rupiah. Untuk 1 buah daun pintu itu bermacam-macam harganya, tergantung wilayahnya. Ada yang 400.000, 600.000, 700.000, bahkan ada yang sampai 2 juta untuk 1 buah daun pintu. Sekarang kita coba estimasi untuk 1 daun pintu ini, kita asumsikan 600.000 1 buah daun pintu, dan untuk kusen pintunya kita asumsikan 200.000. Kita beli ke tukang kayu ya, atau ke material biasa juga ada. Untuk engsel pintu misalkan kita asumsikan 50.000. Untuk tarikan atau kunci kita asumsikan 50.000, dan untuk pasangan adukan ini kita asumsikan dibutuhkan uang sebesar kurang lebih 20.000, karena ini sedikit karena semen dan pasir itu untuk pemasangan pintu. Nah, ini untuk tukang dan pekerjanya 150.000 dan 100.000. Untuk alat-alatnya kurang lebih kita konversikan kurang lebih dibutuhkan 50.000 untuk pekerjaan ini, karena ini kan sendok tembok, ember, dan lain bisa dipekerjakan untuk yang lain. Nah, kita jumlahkan 600, 200, 50.000, 20.000, 20.000, 150.000, 100.000. Ini kita asumsikan 50.000 menjadi 250, 50, 120, 120. Ini kurang lebih menjadi 1.370.000 rupiah. Terus kita cek lagi ya.
salah. Oh ya sorry, ini saya terlewat salah. Tarikan pintu kita estimasi sebesar 150.000. Jadi jumlahnya ini kurang lebih 1.320.000 untuk satu unit pintu pasang. Ini yang disebut dengan harga terpasang untuk satu unit pintu. Biayanya itu sebesar Rp1.320.000 bisa terpasang satu unit pintu. Terdiri dari bahan, upah, dan alat-alat. Nah, yang maksud dengan satu unit terpasang ini nanti kaitannya dengan borongan atau disebut dengan jasa konstruksi nanti kaitannya, atau jasa kontraktor yang mengerjakan suatu pekerjaan dengan sistem borongan per meter. Nah, untuk metode yang kedua yaitu dengan cara dipecah. Yang dimaksud dipecah di sini jadi kita hitung untuk membangun satu buah unit rumah itu terdiri dari satu bahan, yang kedua upah pekerja, dan yang ketiga alat-alat atau alat bantu. Untuk terpasangnya suatu pekerjaan atau terlaksana suatu pekerjaan ini dibutuhkan 3 item ini yang terdiri dari bahan, upah pekerja, dan alat bantu. Nah, di sini saya akan membagikan cara bagaimana menghitung dapat kebutuhan bahan. Nah, untuk upah pekerja ini bisa ditanya langsung ke tukangnya, bisa diestimasikan berapa lama kira-kira. Kalau alat bantu ini bisa ditanyakan ke material langsung. Untuk bahan memang ini material juga ada harganya, tapi untuk daftar kebutuhannya kita harus yang hitung. Bagaimana cara menghitung daftar kebutuhan bahan? Kita coba fokus ke bahan dulu ini ya. Oke, dalam bahan ini terdiri dari beberapa item. Satu, dua, batu bata, ada juga misalnya pasir, yang keempat batu kerikil misalnya, besi. Terus untuk pekerjaan backcasting ini terdiri dari papan, kaso, paku, dan lain-lain. Nah, ada bata merah, ada batako, ada hebel, dan lain-lain, masih banyak jenisnya. Di sini masih banyak lagi item yang kayaknya sebetulnya
Nah, item yang lainnya selanjutnya banyak. Nah, di sini kita akan coba bahas dulu 3 item bahan: semen, batu bata, dan pasir. Karena 3 item ini bisa dibilang bahan yang pokok, dan banyak orang yang mengetahui bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan tersebut. Oke, kita coba untuk itu kebutuhan bahan mata. Ada bata merah, ada batakok, ada hembal. Kita sebutkan pasang bata merah berapa ini dibutuhkan bata merah untuk ditambahkan suatu bangunan. Untuk menghitung tersebut kita harus tahu dulu berapa ukuran yang akan dipasang bata tersebut. Contoh misalkan ukurannya itu 6 meter, panjangnya 10 meter. Untuk menghitung luas ini akan dipasang bata ini belum diasumsikan oleh kamera kedalam WC, ruang tamu, dan sebagainya. Kita coba fokus dulu untuk luas ini. Kita asumsikan ruangannya belum. Untuk menghitung kebutuhan bata merah bangunan ini, kita harus tahu dulu luasnya berapa, yaitu menghitung luas panjang dikali lebar. Lebarnya atau kalau lebar kali panjang 6 kali 10 sama dengan 60 meter persegi. Jadi luas ini panjang 10 meter dikali lebar 6 meter. Nah, untuk kita mengetahui berapa bata merah yang akan terpasang, kita harus tahu dulu ukuran yang akan pasangnya itu. Jadi lebar 6 meter, panjang 10 meter, dan kita harus tahu dulu tingginya berapa yang akan dipasang bata merah tersebut. Nah, ini tingginya berapa? Kita asumsikan tingginya itu biasanya rentang antara 3 meter sampai dengan 4 meter untuk bangunan sederhana atau standar. Kita asumsikan 3,5 meter atau 350 cm. Ini 3,5 meter. Jadi kita harus hitung luas. Ini akan pasang bata merah kan di sini. Nah, ini yang akan bata merah. Untuk mengetahui berapa kebutuhan bata merah yang dipasang di sini, nah baik, untuk cara menghitung keliling itu yaitu kita jumlah keliling itu ini ditambah ini 10 ditambah ini dan ditambah ini.
kita jumlahkan 6 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 10 lagi, jadi 32 meter persegi ini keliling. Nah, sedangkan kita untuk mencari luas yang ini akan dipasang ini. Kita tinggal kalikan yang keliling, luas keliling ini misalnya 32 meter dikali tinggi ini 350 atau 3,5 meter dikali 3,5 meter, jadi luas bata yang akan dipasang itu adalah sekitar kurang lebih 112 meter persegi. Nah, ini akan kita hitung untuk kebutuhan pasangan. Oke, jadi untuk memasang kebutuhan bata merah untuk seluas 112 meter persegi adalah berapa buah bata merah. Setelah kita tahu ukuran ini luasnya akan dipasang, lalu kita hitung dulu luas bata merah yang akan dipasang. Nah, untuk bata merah ini bervariasi, ada yang ukurannya itu ada yang 10 cm, buka 22 cm, dan tingginya ini 5 cm. Ada juga yang ukurannya bata merah ini kesini 10, ini 20, ini 7 cm. Ada juga yang sini bata merah itu 10 cm, 20 cm, tingginya 5 cm. Kita coba kalikan dulu ya. Nah, kita coba dulu dari sini. Yang kita hitung ini dikalikan dengan tinggi ini, karena cara pemasangan bata merah itu kan begini. Bata merah jadi yang dihitung ini ke sini, bukan begini berdiri. Nah, yang ini berdiri begini, tinggi begini, yang dihitungnya ini. Nah, jadi untuk menghitung ini kali ini adalah 22 dikali 5 cm, sedangkan yang kita butuhkan adalah untuk mencari meter ini, jadi 22 cm dibagi 100 itu sama dengan 0,22 dan ini 5 dibagi 100 adalah 0,5 meter, dan seterusnya yang ini dan yang ini begitu. Nah,
kita coba yang tadi pertama 0,22 dikali 0,05 itu luas dari batu merah tersebut, berarti 0,011. Untuk mencari kesatuan buah itu yaitu berarti untuk mencari 1 meter persegi untuk pasangan mata, berarti 1 dibagi 0,011 sama dengan 90,9 atau kita buat 91. Jadi dalam 1 meter ini adalah dibutuhkan 91 buah, sedangkan yang ukuran 0,20 kali 0,6 itu luasnya batu merah tersebut adalah 0,012 meter persegi. Untuk mencari 1 meter persegi, 1 dibagi 0,14 sama dengan 71,42, atau kita buatkan 72 per meter persegi. Satu lagi 0,20 kali 0,05 luas bata yaitu 0,01. Jadi untuk 1 meter itu adalah 1 dibagi 0,01 yaitu sama dengan 100 buah per meter. Butuhkan 100 buah meter, berarti ada yang 100 buah, ada yang 30 buah, ada yang 91 buah untuk 1 meter persegi. Nah, jadi untuk 1 meter persegi itu bermacam-macam. Ada yang membutuhkan 72 buah bata merah untuk 1 meter. Ada yang menggunakan 91 buah untuk 1 meter persegi. Ada juga yang 100 buah. Tinggal kita kalikan apabila yang 72 untuk tinggal kalikan luas yang tadi itu 112 meter persegi. Jadi 72 dikali 120 8 juta 8.050. Tinggal dikalikan harga, yang bisa ada 91 buah 110 selesai. Dengan 10.000 100%. Tinggal kalikan harga, sudah bisa ketahuan 100 kali 112 meter sama dengan 11.200 buah dikali harga. Jadi untuk
Jadi untuk 112 segitu membutuhkan, ini tergantung ukuran. Kalau untuk 70.000 buah tapi 91 bulan 10. Kalau begitu kira-kira kan untuk kebutuhan pasir dan semen untuk 1 meter. Betul. Berapa? Nah, jadi ini daftar kebutuhan bata merah untuk luas sebesar 112 meter persegi. Ini daftar kebutuhannya sebanyak sekian, tergantung ukuran bata merahnya. Dan harganya tergantung wilayah. Untuk kebutuhan pasir dan semen, saya lanjut di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.